Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, jumpa lagi kita di podcast SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dan siapakah yang datang pada hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Kepala Dinas. Kepala Dinas apa? Nanti kita tanya-tanya beliau. Ini beliau orang spesial dan beliau yang ngurusi tentang perpustakaan dan juga arsip. Nih. Tapi sebelumnya kita sapa ini. Lebih populer kami memanggilnya Bu Mimi. Ini beliau, Bu. Kenalkan dulu Bu kepada kami nih Bu. Ibu dari mana ini supaya sobat muda. Jadi kami di sini punya panggilan untuk komunitas SMK Muda ini Sobat Muda. Oh, Sobat Muda. Sobat Muda. Okay. Jadi silakan Bu, mungkin dikasih kami perkenalan. Ini siapa sih Ibu yang luar biasa ini? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda semuanya. Saya diundang oleh Pak Kepsek dalam hal ini sebagai pembina upacara di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Saya Mimi Yuliani Nazir, panggil dengan Mimi, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang sudah lebih kurang 2,5 tahun di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Nah, ini salam kenal buat kita semuanya, buat sobat muda di podcast SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Luar biasa. Beliau Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Sobat muda semuanya. Nah, kita mau tanya-tanya nih, karena alhamdulillah tadi beliau sebagai pembina upacara dan memberikan pengetahuan tentang literasi. Ini. Karena beliau juga menjadi kepala dinas yang membawa pustaka di Riau ini. Perpustakaan apa nih Bu yang mungkin bisa disampaikan kepada sobat muda ini yang untuk kira-kira menambah wawasan segala macam untuk mencari buku, apa nama perpustakaannya Bu kira-kira Bu? Kita kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta. Nah, inilah gunanya memanfaatkan digital pada saat ini. Salah satunya podcastnya SMK Muhammadiyah 2. Nah, kita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu mengkoordinir mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan perpustakaan Suman HS. Nah, perpustakaan Suman HS ini adalah perpustakaan Provinsi Riau, merupakan perpustakaan rujukan dari seluruh kabupaten kota dan perpustakaan institusi, baik itu dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi. Dan kita perpustakaan Suman HS ini mungkin saya rasa adik-adik nih sobat muda ini sudah pernah, ada yang sudah pernah datang ke perpustakaan Suman HS, pasti ada yang belum pernah datang ke perpustakaan Suman HS. Nah, inilah salah satunya saya memberikan suatu informasi kepada kita semua, terutama sobat-sobat muda, bahwa Provinsi Riau mempunyai perpustakaan Suman HS, perpustakaan yang termegah salah satunya di Asia Tenggara. Masya Allah, nah, ini berbentuk rehal. Nah, bentuk bangunannya berbentuk rehal. Nah, kalau rehal itu kan tempat kita membaca Al-Quran atau meletakkan buku. Nah, salah satu firman ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan yang pertama adalah alaq Iqra bismi rabbikal a'la. Nah, ini merupakan suatu informasi kepada kita semua bahwa segala sesuatunya ini kita ketahui dengan membaca. Nah, ini dia. Jadi perpustakaan Suman HS ini awalnya merupakan perpustakaan vertikal, yaitu di bawah koordinir Perpustakaan Nasional di tahun 1900-an. Dan kemudian pada saat otonomi daerah itu diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, itu di pemerintahan Provinsi Riau. Yang mulanya mungkin pada saat kita zaman-zaman kita nih Pak Kepsek, nah itu berada di Gobah perpustakaannya. Iya, saya merasakannya itu. Kemudian pindah ke hooknya Jalan Diponegoro dengan Gajah Mada, rumah rektor sekarang. Tahun 2007
dibangun pada zaman masanya Gubernur Pak Rusli Zainal dan diresmikan pada tahun 2008. Nah, ada di samping kantor gubernur, di samping Bank Indonesia, di depan pajak. Nah, akses jalan utama di Kota Pekanbaru yaitu di Jalan Sudirman, yang berbentuk rehal itu. Nah, ini merupakan kenapa itu di perpustakaan kita itu berada di akses utama supaya masyarakat mudah mengaksesnya. Dan sudah dibuat suatu bangunan yang sangat megah dengan isinya, sarana dan prasarananya, dengan buku sampai saat ini 46.000 judul lebih. 46.000 judul, luar biasa dengan luar biasa. Jumlah buku eksemplarnya 340 eksemplar. Nah, itu terklasifikasi dari budaya, hukum, ekonomi, kesehatan, pertanian, dan kesenian, dan lain-lainnya. Semua klasifikasi ada dengan jumlah yang situ. Dan itu semuanya dipersiapkan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau khususnya. Luar biasa, luar biasa. Ini kita mempunyai perpustakaan yang seperti itu bagus, kemudian sarana dan prasarana dipersiapkan, baik itu untuk anak-anak, layanan anak-anak, kemudian sampai dewasa, lansia, difabel pun kita persiapkan, Pak. Jadi sudah lengkap, ada untuk masyarakat, teman-teman kita difabel itu kita mempunyai layanan khusus untuk saudara-saudara kita tersebut, ya, sehingga perpustakaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua orang, tidak ada keterbatasan. Yang lansia juga bisa, yang ibu menyusui pun bisa, karena kita menyiapkan ruangan laktasi juga di sana. Nah, itu salah satu ruangan layanan yang terbaru dari kami. Dan beberapa kegiatan-kegiatan di literasi yang berkaitan dengan inklusi sosial, karena sekarang ini perpustakaan itu bukan konotasinya membaca dan menulis. Nah, sekarang literasi perpustakaan itu judulnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya adalah semua kegiatan-kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan di perpustakaan. Ya, nah seperti itu. Ya. Fungsi pustaka dulu kalau waktu kami kuliah ya saya merasakan yang digobah tuh. Ya. Satu selalu bergobah tuh ya, hanya pinjam buku, baca buku dan diskusi. Ya. Rupanya sekarang sudah lebih luas. Lebih luas ya. Itu. Nah, ini Bu, satu lagi nih, dengar-dengar juga ini besok ini ada gawe nih di perpustakaan katanya. Iya. Jadi kira gawe besar apa kira-kira Bu yang kemudian sampaikan juga ke Sobat Muda supaya ada event tertentu besok bisa kami kunjungi pula nih. Ya, momennya tepat nih. Jadi besok insya Allah kita akan ada kegiatan 3 hari berturut-turut, tanggal 6, 7, 8 Agustus. Kegiatan Festival Literasi Riau 2024 ya, dengan kegiatan-kegiatan yang kita sebut tadi ada 6 literasi, dari baca, menulis, numerik, kemudian sosial budaya, tentang digital, nah tentang sains, nah itu ada semua. Jadi ada beberapa kegiatan, ada seminar tentang kesehatan, ada seminar public speaking, ada lomba mewarnai, ada puisi, kemudian ada bazar pameran tentang perpustakaan, bazar UMKM juga ada. Karena kan itu semua. Jadi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Jadi semua, ada donor darah juga, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, ada berkaitan nanti dengan mengenai literasi finansial juga, mengenai pemanfaatan pembayaran secara digital ya, nah seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Silahkan sobat-sobat muda SMK Muhammadiyah 2 untuk hadir. Kita meramaikan kegiatan festival literasi karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya, berkumpulnya, berkolaborasinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan komunitas pegiat literasi yang ada di Provinsi Riau ini. Jadi ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Forum Taman Bacaan Masyarakat dan komunitas pegiat literasi lainnya. Dan ini 3 hari
berturut-turut dan tentunya ini adalah acara kita untuk kita semua untuk peningkatan literasi di Provinsi Riau. Ya, ini terakhir mungkin yang ketiga, terakhir Ibu, kira-kira pesan-pesan positif apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi kami nih untuk peningkatan literasi bagi generasi muda, terutama anak-anak SMK Muhammadiyah 2 atau sobat muda di tempat kita ini. Iya. Bu Gadis. Iya, sobat muda semuanya, kita ini terutama nih yang namanya sobat muda, berarti yang masih muda ya. Mari kita manfaatkan literasi ini untuk peningkatan wawasan kita. Karena dengan literasi kita akan bisa mengetahui semuanya untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Dengan banyak membaca, nah tentu kita akan banyak mengetahui semua hal yang ingin kita ketahui. Mari kita manfaatkan literasi yang 6 tersebut, dasar, baru 6 dasar ya, literasi 6 dasar tersebut, sehingga adik-adik, anak-anak, sobat muda semua bisa melalang buana ke seluruh dunia. Karena perpustakaan literasi itu berkaitan dengan perpustakaan. Perpustakaan adalah jendela dunia, sehingga jendela dunia itu kalau sudah terbuka, kita gampang untuk mendapatkan sesuatunya sampai ke dunia mana juga ya Pak ya. Jadi banyak tahu, banyak baca, banyak tahu. Mau tahu, baca buku. Masya Allah, banyak tahu baca buku. Iya. Baik, terima kasih Bu Kadis yang sudah menyempatkan waktunya, dan sekali lagi ini penghargaan luar biasa untuk sekolah kami SMK Muhammadiyah 2. Semoga saya lagi Anda kami sobat muda semuanya, baik alumni maupun yang masih aktif di SMK Muhammadiyah 2, siswa-siswa semuanya, ayo tingkatkan literasi, karena tanpa membaca, sekali lagi jendela dunia itu akan terbuka dengan membaca. Baik, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Gadis yang sudah Terima kasih. hadir di sini. Mudah-mudahan besok acara sukses. Amin. Dan insya Allah kami juga akan ikut andil besok. Maka sobat muda semuanya, ayo besok selama 3 hari kunjungi Perpustakaan Suman HS di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.